Endi kembangku, golekno kembangku. Endi kembangku, golekno kembangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin. Tak perlu lama-lama lagi, kali ini aku akan menceritakan satu kisah mistis yang aku kutip dari Instagram milik @cerita_horor_jogja. Di situ diceritakan bahwasanya ada seorang wanita, sebut saja namanya Bu Arum. Nah, Bu Arum ini menceritakan kisah mistisnya yang dialami puluhan tahun yang lalu ya. Waktu itu kejadiannya tahun 70-an katanya Bu Arum. Nah, meskipun ceritanya sudah cukup lama, tapi hantu dulu itu nggak kalah sama hantu yang sekarang ya. Bagaimana kalian penasaran dengan cerita yang dialami oleh Bu Arum? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Bu Arum ini mengalami cerita mistis pada waktu tahun 70-an ya. Dan di sini Bu Arum masih usia 10 tahun saat mengalami kejadian itu. Jadi si Bu Arum ini usianya masih sangat belia lah, masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, Bu Arum ini kalau liburan sekolah, dia selalu minta untuk berlibur ke rumah si Bude. Budenya ini kita sebut saja namanya Bude Har ya. Singkat cerita, ketika liburan sekolah tiba, Bu Arum menagih janjinya nih sama bapaknya. Pak, tolong terno nang omai Bude toh Pak. Bapaknya ini karena sudah tahu kebiasaannya anaknya ketika liburan sekolah pasti minta ke budenya, akhirnya diantarlah ke sana. Dan di sana pun Bu Arum ini disambut sangat hangat ya sama keluarganya Bude sama Pak D-nya di sana. Dan di sana juga Bu Arum ini sangat betah karena tetangga-tetangganya Bu Arum ini sudah mengenal Bu Arum, terutama anak kecil ya. Jadi di sana itu banyak temannya lah katanya Bu Arum. Nah, sesampai di sana, Bu Arum ini sudah disambut sama Bude, Pak D, sama teman-temannya itu ya. Nah, karena Bu Arum ini sudah kangen sama teman-temannya, Bu Arum pun akhirnya diajak nih sama teman-temannya untuk main peta umpet. Zaman dulu memang peta umpet ya, kalau anak sekarang kan mainnya gadget ya. Nah, ketika itu Bude berpesan nih sama Bu Arum, "Rum, mangko nek dolen ojo ado-ado ya nduk, doline cedhek-cedhek wae. Ojo dolinan nduk ndi sore wit kluwih, nang kono akeh dedemit, nang kono iku enek gelondongan mringis." Karena Bu Arum di sana sudah antusias untuk main sama teman-temannya, akhirnya diiyakan nih sama Bu Arum. "Nggih Bude, iya Bude," gitu. Mainlah itu mereka bersama-sama. Kebetulan rumahnya Bude Har ini cukup luas, Rek, bangunan zaman dulu. Pelatarannya Bude ini juga sangat luas, jadi enak kalau buat bermain. Bahkan itu kalau dibuat mainan sepak bola juga masih lapang lah tempatnya, dan kanan kirinya itu masih banyak pohon-pohon besar. Nah, di situ rumahnya Bude juga nggak jauh dari Sungai Wilongo. Kembali ke Bu Arum tadi ya, Bu Arum ini mainlah sama teman-temannya, main peta umpet. Nah, ketika itu Bu Arum inget nih kata bapak, menungso iku derajate luwih tinggi daripada makhluk liyane. Dari situlah Bu Arum yakin, wis ndak ada apa-apa. Intinya dia cuma pingin main. Nah, dia ini melanggar nasihat yang dikatakan sama budenya tadi ya, sama Budehar ya, bahwasanya di situ Bu Arum ini ngumpetnya di bawah pohon kluweh. Nah, di situ ngumpet 1, 2, sampai 3 kali. Si Bu Arum ini ngumpet di situ itu masih nggak ada apa-apa sih, fine-fine aja katanya Bu Arum di situ. Nah,
Teman-temannya juga kalau mencari Bu Arum ini juga agak ini ya, agak sulit karena pohonnya itu kan besar. Jadi intinya Bu Arum kalau ngumpet di situ nggak kelihatan, jadi aman, jadi nggak pernah inilah ke-gap temennya. Nah, waktu di situ sampai 3 kali permainan Bu Arum masih aman-aman aja. Nah, ke permainan yang keempat, Bu Arum ini ngumpet lagi kan, tetap ngumpetnya masih di bawah pohon kluweh. Nah, di situ tiba-tiba temennya ngintil nih, temennya ikut. Arum, Arum, aku elo awakmu po'o. Delie, si Arum ini mengiyakan aja, iya, 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 ayo, ayo. Kita sebut aja nama temennya itu Siti. Nah, Siti ikut nih ngumpet di bawah pohon kluweh tadi sama si Arum. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari pohon kluweh. Wah, keras sekali rek jatuhnya itu. Nah, di situ sontak kaget dong Bu Arum sama si Siti itu tadi, celingak-celinguk nyari, ada apa ya? Apa ya yang jatuh ya? Dicarilah itu ke bawah gitu ya. Dan ternyata Bu Siti ini menemukan sesuatu rek. Lho iku ana kluweh gudi roto. Si mbok iki paling seneng tak jemuke ya. Dan si Arum belum melihat buahnya itu sudah diambillah itu sama si Siti dan langsung diikat di selendangnya Siti. Kebetulan Siti itu membawa kayak apa ya, selendang lah. Nah, itu ditali sama si Siti. Akhirnya si Siti itu tidak melanjutkan petak umpetnya, melainkan dia udah keluar nih dari persembunyiannya sambil teriak-teriak ke temennya. Wewe rek, aku etok kluweh, aku mang nemu kluweh lho gudi kluweh tak kekno si mbok sik ya sesuk ben dimasak. Nah, karena salah satu temennya ini penasaran bentuk kluwehnya kok besar sekali waktu diikat di selendangnya si Siti, tiba-tiba temennya nyeletuk gini, ini temennya kita sebut aja namanya Hartono ya. Hartono itu lihat, sih coba sih aku pingin roh luwehmu gedene sairo. Lalu dibukalah itu sama Hartono, alangkah terkejutnya. Coba kalian bisa tebak apa yang ada di dalam itu. Di situ bukan kluwe rek, melainkan Hartono teriak gini, hah? Iki ngunu? Tengkorake menungso Siti, duduk kluweh. Habis itu Hartono dan teman-temannya teriak dan lari terbirit-birit. Sama juga halnya dengan si Bu Arum tadi ya. Bu Arum yang sembunyi tiba-tiba dengar teriakannya, Bu Arum pun langsung lari. Semuanya akhirnya lari. Karena Siti saking syoknya, akhirnya dia pingsan di situ. Mengetahui temannya itu sedang pingsan, akhirnya dipanggillah itu Ibu Siti untuk mengabari bahwa Siti pingsan. Akhirnya Siti dibopong sama ibunya dibawa pulang. Nah, habis itu teman-temannya si Bu Arum ini gak ada yang pernah berani lagi untuk main di tepi sungai yang dekat dengan pohon kluweh itu, Rek. Nah, beberapa hari kemudian kan di sana musim hujan waktu itu. Hujan itu sangat deras sekali, Rek. Hujannya terus turun nggak berhenti-berhenti. Akhirnya air sungai yang ada di Wilongo itu menguap dan dikabarkan bahwa rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai itu barang-barangnya ikut hanyut gitu karena terbawa arusnya derasnya sungai itu dan ditambah lagi waktu itu banjir. Tak lama kemudian kan waktu itu susut ya, airnya sudah menyusut dan sudah kering. Disitulah bahkan katanya Bu Arum ini bahkan ada hewan-hewan juga loh yang ikut terseret arus itu dan derasnya hujan dan akhirnya setelah susut itu barulah mereka ini punya inisiatif nih. Ayo piye nek golek
mainan kira-kira enek gak yo mainan sing apik sing kentir. Di situ si Bu Arum sama teman-temannya pergilah itu ke sungai demi mencari mainan yang ikut arus waktu banjir gitu ya. Di situ bahkan Bu Arum itu masuk ke dalam sungai. Nah, ketika masuk ke dalam sungai, Bu Arum ini mendapat kayak bungkusan bola gitu loh. Dipikirnya Bu Arum gini, wah ini kayaknya mainan bola, nanti bisa dibuat mainan lah sama teman-teman. Senang sekali waktu itu Bu Arum. Nah, Bu Arum akhirnya naik, setelah dia berada di tepi sungai itu, dibukalah itu pelan-pelan bungkusan yang seperti bola, bulat itu besar, dibukalah itu, alangkah terkejutnya, isinya ternyata bukan bola, Rek. Apakah tengkorak manusia? Nggak juga, lebih serem dari itu loh. Ketika si Bu Arum ini membuka, ternyata isinya adalah potongan kepala manusia. Nggak ada badannya. Jadi hanya kepala saja berjeniskan kelamin wanita. Dia ini memakai anting, rambutnya pendek, matanya melotot, nih ya, melotot gini ya. Dan lidahnya ini menjulur keluar. Pokoknya kayak gitulah katanya menyeramkan dan akhirnya si Bu Arum ini teriak dong takut. Akhirnya si Bu Arum ini lari terbirit-birit sama teman-temannya juga dan nyampe di rumahnya Bude Har, dia menceritakan kejadian yang telah terjadi atau yang baru saja dialami. Nah, sontak satu kampung diar semuanya terkejut dengan temuan Arum ini. Nah, ketika itu orang-orang yang ada di kampung itu berbondong-bondong untuk melihat temuan si Arum tadi. Dicari-carilah, akhirnya bener nih Bu Arum gak bohong. Posisinya juga sama, matanya masih melotot, lidahnya menjulur keluar, dan di situ semua orang-orang berinisiatif untuk menguburkan temuan mayat itulah meskipun tanpa ada badannya. Dan akhirnya mereka mengubur persis di dekat pohon kluwe. Nah, di situ singkat ceritanya waktu malam biasa ya di kampung itu kayak ronda gitu loh untuk mengamankan kampungnya. Jadi waktu itu giliran Pak D sama teman-temannya ada beberapa orang lah ya yang jaga di pos ronda itu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak D ini mendengar suara lirih, rintihan orang menangis sambil bilang, "Endi kembungku, golekno kembungku." Sontak kaget, ternyata yang denger itu bukan Pak D saja loh, Rek. Yang denger itu teman-temannya Pak D yang ada di pos ronda itu juga denger. Akhirnya mereka inisiatif pulang lebih awal karena takut ya. Pulanglah itu Pak D, sampai rumah Pak D menceritakan kembali kejadian itu kepada Bude. Yang tadinya Bu Arum ini tidur, sontak Bu Arum ini ikut terbangun dan mendengarkan perkataan Pak D. Belum usai juga cerita Pak D ini ke Bude Har, ternyata tiba-tiba rumahnya diketuk sama seseorang. Tok 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 tok, gak hanya satu kali, tok 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 tok. Sontak si Bu Arum ini refleks, dia langsung berdiri untuk membukakan pintu rumahnya Bude ya tentunya. Ketika dibuka, gak ada siapa-siapa, sepi, gak ada orang sama sekali di situ. Bahkan waktu itu anginnya itu sangat kencang dan hawanya ini sangat dingin katanya Bu Arum. Nah, ketika Bu Arum nyari nggak ada siapa-siapa, sontak Pak D di dalam ini juga merasa khawatir dengan keadaan Bu Arum yang lagi membukakan pintu di luar. Kira-kira siapa ya yang datang? Pak D bawa senter keluar sambil melihat celingak-celinguk sambil disenter lah itu. Nyalakan ya ini senternya. Dan alangkah terkejutnya Pak D karena yang disorot sama senternya Pak D itu adalah
kepala manusia yang ditemukan oleh Arum tadi waktu di sungai. Nah, di situ sama kata-katanya, "Golekno kembungku, nang ndi kembungku." Dan di situ Pak D sempet jawab, "Aku gak roh gembungmu." Dan di situ sambil baca-baca doa, akhirnya kepala manusia itu pun hilang. Nah, setelah hilang, Pak D menyuruh si Bu Arum ini untuk masuk. "Wes nduk, ndang masuk, ndang tidur neh." Ketika itu, si Bu Arumnya langsung masuk melanjutkan tidur dan Pak D pun mengunci kembali pintunya. Keesokan harinya, karena si Bu Arum ini sudah merasa ketakutan di situ, akhirnya si Bu Arum ini meminta kepada Bude untuk mengantarkan pulang. Akhirnya diantarlah sama Pak D, padahal liburannya belum selesai nih, liburan sekolah. Nah, ketika sudah diantarkan Pak D pulang, Bu Arum ini juga sempat dapat kabar dari Bude, dari kampungnya Bude itu bahwasanya ditemukan mayat di pinggir sungai tanpa kepala, hanya badan saja ke bawah. Dan di situ orang yang ada di kampung situ langsung meminta izin pada tokoh setempat untuk menguburkannya juga. Tapi tidak dikuburkan sama kepalanya. Jadi dipisahkan nih karena nggak tahu itu badannya siapa yang terbawa arus sungai. Nah, ketika itu setelah dikuburkan, nggak tahu kenapa banyak warga yang dihantui. Sekarang gantian nih, bukan kepala yang mencari badan, Rek, tapi melainkan badan yang mencari kepala. Dindasku, golekno ndasku. Karena di situ suasananya sudah tidak kondusif lagi dan di situ juga para tokoh yang ada di kampung itu mengadakan doa bersama dan memutuskan kepala yang dikubur itu tadi diambil lagi dan disatukan sama badan itu. Dan ternyata waktu diidentifikasi itu adalah mayat yang dibuang dan dipenggal kepalanya. Duh, kasihan sekali ya. Dipenggal kepalanya dan badannya terus dibuang ke sungai. Tapi katanya sempat badannya itu sudah terkubur karena luapan hujan dan sempat banjir itu, wallahu a'lam ya, katanya badannya ini bisa mengapung dan terbawa arus sungai dan di situ baru ditemukan warga. Jadi kepalanya sama badannya ini memang terpisah. Itu adalah mayat gadis yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Kita sebut saja namanya si Asih. Semoga si Asih tenang ya di sana ya. Kita doakan untuk si Asih, semoga si Asih dilapangkan kuburnya. Dan orang yang membunuh si Asih juga cepat ditangkap atau nggak tahu sudah ditangkap atau belum. Yang penting kita doakan semoga si Asih ini dilapangkan kuburnya. Oke Rek, sekian dari aku. Itulah kisah mistis yang dialami oleh Bu Arum ketika berlibur ke rumah Bude sama Pak D-nya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku. Oke, see you next video. Bye.